Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu walau karihal kafirun. Allahumma fashalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi yub'asun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Sidang Jumat rahimakumullah, di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang benar-benar belum Islam atau belum benar-benar muslim baik hati maupun perbuatannya. Itulah yang disebutkan di dalam surat An-Nisa, surat Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna wa ma hum bimu'minin. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi sebenarnya mereka belum beriman. Itulah yang disebut kaum munafik. Tapi Rasulullah tidak pernah terjebak oleh orang-orang munafik itu. Yang paling populer munafik di zaman Rasul namanya Abdullah bin Ubay. Dan diriwayatkan dari Anas bin Malik, qala qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, disarankan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau ataita Abdullah bin Ubay, bagaimana ya Rasulullah jika engkau bisa menengok atau menjenguk Abdullah bin Ubay? Qala fantalaqa ilaihi, maka Rasulullah SAW pergi untuk menengok Abdullah bin Ubay itu. Waraqiba himaran, dan dia menunggang himar. Jadi Rasulullah SAW kalau pergi ke suatu tempat, kendaraannya disesuaikan dengan tempat yang akan dikunjungi. Ketika beliau diundang oleh Umayyah bin Khalaf dan para pembesar orang-orang kafir, beliau mendatanginya dengan humrun ni'am yang bernama Qaswa. Humrun ni'am atau unta merah. Unta merah itu adalah kendaraan termahal pada saat itu. Demikian pula pakaiannya. Pernah Rasulullah SAW memakai jas buatan negeri Syam. Jas buatan negeri Syam adalah jas yang paling mahal pada saat itu. Tetapi ketika mau bertemu orang-orang Yaman, menggunakan gamis produksi Yaman. Itu adalah pakaian yang paling murah. Jadi disesuaikan Rasulullah itu kalau berkunjung ke suatu tempat, disesuaikan dengan siapa yang dikunjungi, tempat mana yang akan dia datangi. Dan termasuk kepada Abdullah bin Ubay, karena Abdullah bin Ubay itu berada di tempat yang gersang, maka beliau naik himar, raqiba himaran. Wan talaqal muslimun, dan kaum muslimin juga banyak yang ikut. Wahya arbun sabafatun, tempat Abdullah bin Ubay itu adalah tanah yang gersang. Falamma atahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, maka bicara ilaika
anni fawallahi laqad adani natnu khimarik. Kata Abdullah bin Ubay, jauhlah dariku, karena aku sungguh merasakan bau himarmu itu sangat menyakitkan. Padahal bau himar di sini akibat tempat atau tempat tinggal Abdullah bin Ubay yang gersang. Maka apabila naik himar di situ menjadi bau himarnya, maka dia katakan, sungguh himarmu hai Muhammad bau yang sangat menyakitkan aku. Faqala rajulun, maka kata Anas, salah seorang sahabat dari minal ansor, dari orang Ansor, dia bersumpah, wallah, demi Allah, lahimaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, himar Rasul sallallahu alaihi wasallam itu atyabu rihan minka, lebih sedap, lebih harum dibanding dengan bau tubuhmu. Qala faghadiba la Abdillah li Abdillah, maka dia marah orang Ansor itu kepada Abdullah bin Ubay, rajulun min qaumihi, maka berdirilah dari kaum atau pembela Abdullah bin Ubay. Faqala faghadiba likulli wahidin minhuma, sehingga akhirnya mereka bertengkar satu sama lain. Fakana bainahum darbun bil jarid wa bil aidi wa bin ni'al. Ada yang pukul-pukulan, ada yang dengan tangan, ada yang dengan pelapah korma, ada pula dengan sepatu dan sandal, akibat dari ulah Abdullah bin Ubay tersebut. Qala, kata Anas bin Malik, falagana, maka sampailah kepada kita atau kepada kami ayat surat Al-Hujurat ayat 9 yang saya bacakan tadi. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Wa in ta'ifatani, apabila ada dua kelompok, minal mu'minina, dari kalangan orang-orang mukmin, iqtatalu, bertengkar, berkesumat, atau bahkan berperang, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara dua kelompok tersebut. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra, apabila salah seorang atau salah satu bagian dari mereka ada yang membantah, ada yang membangkang, tidak mau damai, faqatilul lati tabghi, maka perangilah orang-orang yang membangkang itu, hatta tafi'a ila amrillah, sehingga kembali kepada jalan Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in fa'at, dan apabila kembali, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah, islahkanlah di antara mereka, bil adli, dengan adil, wa aqsitu, dan bertindak adilah, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul muqsitin, mencintai orang-orang yang adil. Sidang Jumat rahimakumullah, surat Al-Hujurat ayat 9 ini memberikan gambaran. Pertama, ada manusia itu kelompok yang tidak mau damai, pengennya bermusuhan, seperti Abdullah bin Ubay. Sulit didamaikan karena hatinya gersang, hatinya sakit, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marado, sulit didamaikan. Kalau ada suatu kebencian, sulit dilunakkan kebenciannya itu. Makanya di sini dikatakan iqtatalu, maka setiap kita muslim diperintahkan untuk mendamaikan walaupun mereka berkesulitan. Jadi, walaupun orang itu senangnya bertengkar. Golongan yang kedua, fa aslihu, ada yang menjadi
juru damai, yang mendamaikan, yaitu yang diperintahkan, yang diajak oleh ayat ini. Makanya kalimat fa aslihu bainahuma. Yang ketiga, fa in bagat ihdahuma 'alal ukhra. Orang yang tidak mau didamaikan, walaupun sudah berusaha, tetap saja yang sudah jadi musuh saja seumur-umur. Sulit dirukunkan di antara mereka. Kemudian yang keempat, hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma. Kadang bertengkar, tapi apabila sudah bertengkar, dia bisa didamaikan, dia bisa dirukunkan. Kemudian yang kelima adalah wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Orang-orang yang adil, orang-orang yang senang mendamaikan orang, dan itulah yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hujurat ayat 9. Jadi ayat ini memerintah agar setiap mukmin mau mendamaikan sesamanya, karena boleh jadi orang yang sulit didamaikan itu berkesulitan, tetapi kita harus berusaha sekuat tenaga, seadil mungkin. Adil itu adalah sesuai dengan proporsinya masing-masing, bukan sama rata, bukan sama rasa. Bahkan bisa terjadi di dalam menegakkan keadilan faktulu atau faqatilu, tindakan yang keras terhadap orang yang sulit didamaikan itu. Demikian sidang Jumat rahimakumullah, salah satu makna surat Al-Hujurat ayat 9 ditinjau dari sudut historis dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ghafarahu li walakum walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah fa inna jannatahu iddat liman ittaqa. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Fa in bagat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Sidang Jumat rahimakumullah, inti dari surat Al-Hujurat ayat 9 membimbing kepada kita agar menjadi manusia berdamai. Kedua, harus berusaha mendamaikan sesama umat, walaupun kadang-kadang mereka berselisih, maka perselisihan itu harus dicari kerukunannya di antara mereka. Ada memang yang tidak mau didamaikan, tetapi itulah tanggung jawab kita bersama. Mudah-mudahan Islam yang penuh perdamaian itu merukunkan kita baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama manusia. Karena pernah Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ada orang itu rajin sholatnya baik, saumnya rajin, bersedekahnya, tapi sayang dengan tetangganya kurang baik, ucapannya menyakitkan. Bagaimana ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Hiya finnar." Orang itu walaupun rajin sholat, berbuat sedekah dan saum, tapi kalau kurang baik kepada tetangga, tidak berdamai, itu ahli neraka. Kemudian ya Rasulullah, bagaimana orang itu sholat, saum, zakat cuman yang wajib-wajibnya saja, tidak pandai melaksanakan yang sunat, tidak rajin melaksanakan yang sunat-sunat, tetapi dia baik kepada tetangganya, ucapannya menyenangkan. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Hiya fil jannah." Itulah ahli surga.
Sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua menjadi ahli surga. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.